proses itu tidak akan membohongi atau mengkhianati hasil. Oke. Akhirnya hasilnya seperti yang saya rasakan itu ya, minimal ukuran saya secara pribadi. Bagaimana ya untuk adik-adik ini, adik-adik Hmm. Semakda, sobat Semakda pastinya. Bagaimana sih caranya kita bisa menemukan potensi terbaik, istilahnya versi terbaik dari kita masing-masing itu seperti apa? Maka lakukan itu dengan ikhlas, kejar mimpi itu dengan semangat, dengan effort, maka sama dengan hasilnya itu pasti sesuatu yang tak terhingga nantinya. Inovasi-inovasi seperti apa sih Pak? Seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru? Dalam artian Bapak Ibu guru sekarang itu harus seperti apa ya? Kalimat mantra empowering itu biar tidak hanya sebagai slogan, tapi benar-benar terilhami itu ya. Iya, saya harus menggali potensi saya harus menemukan kekuatan saya untuk mencapai kesuksesan. Karena Iya, masa depan itu bukan untuk orang-orang yang hanya menunggu berpangku tangan saja. iya, Tapi betul. masa depan itulah untuk orang-orang yang mau bergerak menjemputnya. Nah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Di episode OSIS, obrolan seru, inspirasi siswa. Di episode kita kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren. Beliau adalah PLT Kepala SMK Negeri 2 Jiwan Madiun. Iya, betul, Bapak kita. Bapak Septa Krisdianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum Pak Septa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat bagaimana? pagi, Iya, pagi Bu Kusnul, Pak. selaku host ya. Iya, Oke. alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat sekali. Semoga juga sahabat podcastnya Pandawan Podcast, Sobat Semakda juga sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Pak, nanti kita bincang-bincang banyak gitu ya Pak ya. Siap, siap. Iya. So, kita nanti berbicara dengan tema kita kali ini adalah SMK, berprestasi dan berinovasi. So, tetap stay tune ya di podcast Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Nah, Pak Septa berbicara masalah berprestasi. Wah, ini teman-teman, Sobat Semakda, Bapak Septa ini prestasinya segudang. Nah, kalau misalkan boleh saya sepil, prestasinya sebenarnya mulai tahun 19 berapa gitu. Tapi saya sepil yang ini aja, yang tahun 2000-an. Kalau tahun 2000-an, kalau enggak salah itu Pak Septa pernah mendapatkan ini ya, nominasi 3 besar untuk GTK transformatif Kepala Sekolah Transformatif. Lalu terus kemudian ada inovasi Government Award tahun 2026. Terus kemudian ini ada beberapa untuk inovasi sekolah dari Bapeda. Kalau tidak salah, terus yang pastinya dari kementerian juga sekolah vokasi. Wah, keren Pak. Jadi pas materi kita berprestasi dan berinovasi dengan narasumber yang pas juga. Dengan prestasi yang segitu banyaknya Pak, saya itu sampai membacanya kurikulum vitae, wih keren prestasinya gitu. Dengan prestasi segitu banyaknya Pak, perjalanan yang telah Bapak lalui itu sampai sekarang itu seperti apa? Mungkin bisa jadi inovasi untuk teman-teman Semakda semua. Terima kasih sahabat Semakda sekalian. Terlalu hiperbola ya tadi Bu Husnul, terlalu melambungkan tadi prestasi-prestasi terkait inovasi dan seterusnya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya telah diundang. Yang kedua terkait dengan pertanyaan seperti apa sih perjalanan sehingga nanti mungkin bisa menginspirasi sebuah inovasi. Iya. Sebenarnya perjalanan saya itu ya sama, berawal dari seorang guru biasa saja. Guru biasa tapi mungkin punya keyakinan sederhana bahwa dunia pendidikan inilah mungkin jalan saya untuk meraih masa depan. Karena sebelumnya memang saya sudah bergelut di beragam bidang pekerjaan ya. Pernah Ya. di IT sebagai translator dan seterusnya. Kemudian juga di dunia perbankan pernah sering keluar masuk sehingga pada akhirnya jalan hidup mungkin ya akhirnya menemukan sesuai dengan jurusan awal saya yaitu di pendidikan.
Akhirnya ya yakin pendidikan itu adalah jalur untuk, saya menuju, masa depan. Berawal dari keyakinan itu kemudian mengalir ya. Iya. Saya akhirnya menumbuhkan beragam pengalaman di sana, mengikuti beragam kompetisi, Iya. beragam inovasi. Akhirnya dari ragam pengalaman, ikut kompetisi, ikut inovasi itu memupuk sebuah, kesimpulan bagi saya. Ternyata, proses itu tidak akan membohongi atau mengkhianati hasil. Oke. Akhirnya hasilnya ya seperti yang saya rasakan itu ya, minimal ukuran saya secara pribadi, mampu apa ya, memberikan contoh bagi diri saya sendiri ya. Termasuk tadi sudah disampaikan capaian-capaian yang saya peroleh mulai dari sejak 2013 dan 2018 ya. Iya. Itu sebagai guru berprestasi tingkat nasional Nasional. ya, mulai berjenjang tingkat, kabupaten, Jawa Timur sampai ke nasional 2 Nasional. kali. Kemudian, setelah dari guru prestasi juga sempat mengemban amanah berupa misi, sebagai duta bahasa dan duta Oke. bahasa di luar negeri. Iya. Pernah penugasan di Timor Leste dan di Portugal. Kemudian hingga pada akhirnya sampai pada transformasi dari guru menjadi pimpinan atau kepala sekolah ini. Jadi kalau saya runtut itu, berawal dari pengalaman, kemudian saya tempa ikut ya, inovasi kompetisi, akhirnya hasil-hasil itu tidak akan membohongi proses yang sudah saya lakukan. Untuk Oke. itu kami mengajak ya pada seluruh terutama anak-anak yang masih sekolah di SMK maupun Bapak Ibu GTK-nya, jangan takut untuk mencoba, harus berani dan never give up. Pasti di ujung nanti akan ada indah pada waktunya, Oke, gitu. siap. Di ujung indah pada waktunya. Oh iya. Oh iya Pak, dengan perjalanan yang sangat seperti itu, mulai dari guru, bekerja secara profesional, IT dan juga banker nggih, Mmm, terus kemudian sekarang alhamdulillah sudah menjadi pimpinan suatu lembaga pendidikan sekolah. Nah, itu berarti ada nggak sih Pak, hal yang paling berkesan buat menjenengan selama perjalanan ini? iya ya, heeh. Menarik sekali ya Iya. pertanyaannya, Bu, ya. Hal yang Iya. paling berkesan. Padahal sesuatu yang berkesan itu banyak sebenarnya, Bu, ya. Iya. Dari saya memperoleh piala, Iya. memperoleh penghargaan, memperoleh juara itu kan tentunya mungkin bagi sebagian besar orang hal yang berkesan itu ya. Iya. Tapi sesungguhnya saya secara pribadi kesan mendalam itu bukan ada pada ketika saya memperoleh juara, piala, atau Mhm. penghargaan. Tetapi sesungguhnya yang berkesan itu adalah proses yang saya alami dan proses itu menunjukkan adanya perubahan yang saya lakukan. Itu hal sesuatu yang apa ya, yang kebahagiaannya tidak bisa ternilai gitu ya. Iya. Jadi prosesnya itu ini mungkin sebagai pengalaman ya untuk Iya. sobat, Smakda semuanya, eee, awalnya menempa sebelum ke sini itu kan pasti saya masih GTT ya, jadi guru itu, GTT Iya. 5, 6 tahun. Tetapi selama GTT itu ternyata banyak kepercayaan, itu dari pimpinan, dari teman sejawat untuk dikasih pekerjaan. "Oh, kamu bantu ini, kamu melakukan ini, kamu tolong ini." Dan semua pekerjaan itu saya lakukan dengan senyum dan dengan bahagia, tidak ngresulo itu ya. Mhm. Mungkin anak zaman sekarang kan banyak yang, "Ukur-ukur aku diplekoto, ukur-ukur aku ae." Iya. Iya. Ternyata saya, apa ya, mendapatkan barokah luar biasa. Semakin banyak dipercaya oleh pimpinan ketika itu kepala sekolah, "Kamu ikut seminar, kamu ikut gini-gini," teman sejawat juga, "Kamu jadi panitia ini, panitia," sudah nggak usah mikir masalah nominal uang. Mmm. Ketika itu saya 1 bulan hanya bergaji Rp200.000 di 2005 itu, Bu, ya. Waktu itu ya, 2005. 2005 hanya 200.000 itu ya cukup nggak cukup ya. Tetapi kalau kita ikhlas menjalani proses itu, ternyata proses itu menjadi kesan 6 tahun berjuang, indah pada waktunya Iya. 7 tahun atau tahun ke-7 itu. Saya Mmm. dianugerahi sebagai PNS, Alhamdulillah. setahun kemudian 2 tahun kemudian jadi guru prestasi, kemudian setiap tahun itu mendapatkan gelar dan gelar juara itu berdampak pada finansial tentunya dan juga laptop itu saya sudah ngumpul 8 laptop itu di rumah. Oh, iya. Dengan berkat berkat apa? Berkat dari, inovasi dan kompetisi yang dilakukan itu. Makanya sebagai inspirasi ya, jangan patah semangat, Mhm. harus berani mencoba dan jangan ngresulo. Oh. Jadi anak-anak kalau selama ini, oh dikasih tugas guru, oh guru ini dikasih gayan lagi seperti ini. Kalau, kita nanti apa down,
apa istilahnya, melemah, ya sudah akan jadi bias nanti. Tapi lakukan itu dengan ikhlas. Niscaya ending-nya pasti adalah indah pada waktunya tadi. Oke, Gitu. indah pada waktunya. Jadi temanya indah pada Iya, waktunya, Bu, ya? indah Iya, pada karena semuanya waktunya. berproses gitu ya. Iya, betul. Berarti kalau di sini kalau misalkan di garis bawahi berarti yang namanya prestasi itu tidak sekedar pencapaian kita lakukan, tetapi adanya perubahan pada diri kita. Ini seperti itu, Pak. Betul sekali, Bu, saya sepakat. Jadi Iya. maksud saya terlalu sempit ya, sahabat Semakda semuanya. Kalau kita mengartikan sebuah prestasi itu hanya juara atau menang kompetisi itu Iya. kayaknya terlalu sempit. Di era yang sudah seperti ini itu prestasi bagi saya, khususnya secara pribadi itu adalah apa ya? Bentuk improve saya, kemauan saya atau kemampuan saya untuk menjadi versi terbaik diri saya dan itu bisa memberikan manfaat atau effort yang positif bagi lingkungan. Nah, itu bagi saya sudah pencapaian sebuah prestasi. Jadi tidak melulu dapat piala, dapat Oke. penghargaan, itu adalah bonus. Tapi Nah, ketika kita mampu menjadi versi terbaik bagi diri kita, kemudian versi terbaik itu berdampak, manfaat, dirasakan oleh lingkungan sekitar kita, nah itulah bagi saya itu sudah lebih dari sebuah prestasi. iya. Dan berubahnya menjadi baik yang kita itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti semua siswa, semua guru berarti bisa itu pasti berprestasi dengan tadi, dengan apa namanya, dengan perubahan yang sudah kita lakukan, effort yang kita lakukan berarti pastinya. Pasti ya, artinya prestasi itu kalau kita hanya ngukurnya lewat juara piala, alangkah sedikitnya ya Ah, orang yang sukses atau orang yang berhasil yang iya. berprestasi itu. Tapi jangan diukur dari situ. Makanya sekarang coba refleksi sahabat Oke, Semakda semuanya ya, kita Bapak Ibu refleksi. guru, anak-anak semuanya, coba introspeksi atau refleksi diri. Apakah saya sudah berprestasi? Bukan hanya kok prestasi melulu juara, tetapi keberadaan saya itu apakah sudah bisa memberikan dampak yang baik bagi diri saya maupun lingkungan. Ketika itu sudah jenengan rasakan, oh berarti itulah capaian perubahan prestasi. Karena prestasi itu kan bertumbuh terus, Bu, ya. Oke, Berkembang ya, terus, nggih. tidak melulu hanya itu saja. Iya, tidak hanya sekedar ini dapat piala, lalu dapat Betul medali. sekali. Nggih, Ya, oke. ya. Berarti kalau gitu di sini kita perlu mengasah potensi. Hmm. Nah, pada saat itu waktu itu kalau menurut Bapak, ini bagaimana ya untuk adik-adik ini, adik-adik Hmm. Semakda, sobat Semakda pastinya. Bagaimana sih caranya kita bisa menemukan potensi terbaik, istilahnya versi terbaik dari kita masing-masing itu seperti apa? Baik, menarik sekali ini. Bu Kusnul itu kalau bertanya jangan deep sekali ya, mendalam. Sekarang kita bicara potensi ya. Iya, Ya, potensi itu pasti ya dimiliki oleh setiap orang. Everybody, everyone pasti punya potensi. potensi. Ya. Sekarang bagaimana cara numbuhkan potensi itu? Bu Kusnul punya potensi pasti. Pak Septa juga punya potensi. Anak-anak semuanya, sahabat Semakda juga pasti punya potensi. Nah, sesungguhnya potensi itu sebuah proses ya. Tidak bisa bim salah bim atau sesuatu yang instan. Kalau kita mau menemukan potensinya apa, ya itu kan sebuah proses proses penemuan itu. Tidak langsung, saya potensinya ini, begitu lahir saya potensinya ini, nggak mungkin kan, Iya. Sobat Semakda. Pasti melalui proses atau tahapan. Nah, anak-anak sekalian misalkan sekolah, ini adalah proses untuk mencari jati diri. Anak-anak ketika ekstrakurikuler dieksplor, itu juga proses penemuan jati diri. Bapak Ibu guru GTK bekerja mengajar, ikut inovasi, ikut membimbing ini, itu juga dalam rangka untuk menggali potensi apa yang ada dalam dirinya. Overall, kesimpulannya kalau mungkin saya bisa terjemahkan, bahwa potensi itu adalah sesungguhnya hal keunggulan yang kita miliki. Apa sih, setiap orang kan pasti punya seed ya, Iya, punya benih unggul. iya. Pasti punya benih unggul. Nah, benih itu bisa akan tumbuh itu manakala kita prosesnya itu dengan melakukan proses-proses itu. Intinya jangan hanya diam, jangan hanya menunggu saja, tetapi lakukan proses, berani mencoba. Kalau tidak ada keberanian mencoba, ya tidak akan tertemukan apa sih passion saya, apa sih cocoknya saya, apa sih unggulnya saya. Kalau sudah mindset-nya, itu terutama mindset ya, takut gagal, kemudian mindset-nya aku nanti gimana cuma membayangkan ketakutan, ya kita akan terkungkung dari potensi kita. Makanya potensi akan ketemu ketika kita berani melakukan sesuatu atau something. Dengan berani berproses itu akan ketemu, di sinilah proses potensinya. Mungkin seperti Pak Septa ya, saya itu juga
menggali selama hampir 6, 7 tahun itu ya, 7 tahun jadi guru itu, ikut, menulis sering, kemudian ikut lomba nulis itu 7 tahun, berkat 7 tahun itu gagal, terus hal yang biasa bagi Biasa. saya. Tapi saya tempat terus, karena saya senang di situ, di area situ. Akhirnya menemui puncaknya setelah 7 tahun berselang. Bayangkan, 7 tahun saya baru merasakan indah pada waktunya menjadi juara 1, inovasi pembelajaran. Nah, sudah ketemu itu, kita tinggal mengasahnya hingga potensi itu bisa meledakkan diri kita. Itu ya, sekali Oke. lagi potensi benih itu sudah ada di diri kita masing-masing, kita harus berani mencoba melakukan proses dengan melakukan beragam kegiatan, jangan takut gagal, ya, harus berani Oke. mencoba dan never Never give give up, up. gitu. Iya, never give up. Sebenarnya kita udah punya modal. Pastinya Sobat Semakda itu punya modal. Tinggal diasah, tinggal terus bergerak, dan jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Waduh, masif Bu ya. Iya, Jangan menyerah. Oke, baik. Duh, menarik sekali ya Sobat Semakda ya. Oke, berikutnya saya penasaran. Ini kan otomatis kan kalau siswa-siswa SMK dengan segala keahlian yang dimiliki oleh siswa SMK, berarti kan dengan teknologi yang maju saat seperti ini. Berarti selain menggali potensi tadi, apa sih yang harus mulai dilakukan oleh Sobat Semakda dan semua siswa SMK semuanya dari sekarang agar bersiap bersaing di dunia global, Pak? Oke, menarik sekali. Pertanyaan singkatnya apa ya? Iya. Apa yang harus dilakukan oleh sahabat Semakda sekalian? Oke ya, di podcast ini mungkin sederhana saja berdasarkan pengalaman Pak Septa Iya. untuk anak-anakku sekalian, sahabat Semakda dan juga pemirsa umum lainnya. Yang pertama di positioning anak-anak sekalian jadi siswa itu momen untuk melakukan hal yang pertama adalah kuasai skill atau keterampilan, harus jadi mastering skill. Jadi kalau anak-anak SMK itu kan sudah memang passion awalnya sudah di jurusan masing-masing ya, Ya. maka pengajaran di keterampilan yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru itu jangan hanya mentah, jangan hanya kamu cuekkan gitu aja, tapi kuasai beneran itu. Kenapa? Karena skill itulah salah satu jaminan untuk Anda bekerja. Kemudian kalau sudah kuasai skill, yang kedua adalah karakter. Kamu harus pupuk karakter, tanpa karakter kenapa? Karena dengan karakter kamu nanti bisa menjamin kelangsungan kamu bekerja. Nek nggak ada karakter bisa jadi kamu dapat kerja sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tidak kerasan atau bahkan dipecat dan seterusnya. Maka karakter is power, karakter adalah kekuatan. Maka yang kedua tumbuhkan karakter positif, apapun itu, disiplinkah, budaya tepatkah, dan empatikah dan seterusnya. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, kamu harus punya fleksibilitas, setelah kuasai keterampilan, kemudian karakternya oke, maka harus bersikap fleksibel pada semuanya. Karena dengan fleksibilitas kamu nanti, kamu tidak akan jadi orang yang kaku. Karena momen hari ini itu adalah momen yang dunia serba tidak menentu, Bu, ya. Iya, Sesuatu betul. yang absurd, misterius, Iya, susah ditebak. tebak. Hari ini gini, besok gitu, dan seterusnya. Iya. Maka jadilah, mungkin hari-hari ini jangan cuma jadi seorang spesialis ya. Oke. Jadi misalkan ini anak-anak DKV, hanya spesialis hanya di DKV, di otomotif hanya otomotif, jangan. Karena era ke depan tuh banyak sekali dibutuhkan orang-orang yang generalis, bukan Iya, hanya spesialis. spesialis. Maka selain punya keterampilan misalkan di DKV, ya coba keterampilan lainnya dan juga karakter lainnya. Insya Allah akan menjadi kombinasi yang kuat untuk menghadapi masa depan. Sekali lagi, jangan puas jadi spesialis, tapi coba jadi generalis. Oke, berarti mau nggak mau harus terus belajar. Oh iya, harus lifetime, long life education Iya, ya. betul. Mau nggak mau harus terus belajar, harus terus bergerak, beradaptasi tadi sesuai dengan zamannya seperti itu. Jadi yang beradaptasi tidak hanya siswa loh, Bapak Ibu guru juga ya. Tentu harus itu, Bapak Ibu GTK semuanya harus juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Iya, Bapak Ibu guru mengajari siswa Gen Z, mengajari siswa Gen Alpha. Harus semangat itu Bapak Ibu guru. Ini tadi Bapak Ibu guru tadi lupa nggak disapa ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Oke, berikutnya Pak. Tadi siswa harus seperti ini. Nah, ini berbicara tentang Bapak Ibu gurunya nih. Ini
Pak Septa kan punya banyak prestasi dan inovasi yang aduh banyak banget Pak, kalau saya baca CV-nya itu keren banget. Itu inovasi-inovasi seperti apa sih Pak? Seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru? Dalam artian Bapak Ibu guru sekarang itu harus seperti apa ya? Kita itu karena kan otomatis beda nih, beda generasi. Anggap saja saya gen milenial, ngajari anak Gen Z. Anak Gen Z kok seperti ini. Mau nggak mau harus berinovasi, mau nggak mau harus beradaptasi. Nah, itu caranya seperti apa, Pak? Ngoten inovasi yang kita Ya. butuhkan apa saja? Oke, menarik sekali ini terkait dengan inovasi ya, sahabat Iya. Smagda sekalian. Kalau inovasi di dalam dunia pendidikan, pengalaman itu aja, belajar dari Iya. pengalaman, nanti juga mungkin bisa menginspirasi adik-adik, anak-anak sekalian di ranah siswa ya. Jadi yang pertama tentu bisa kita eksplor inovasi di bidang pembelajaran gitu ya. Jadi ada Oke. bidang pembelajaran banyak luas sekali, entah itu pembelajaran terkini, pembelajaran terkait dengan digitalisasi, kemudian yang Ya. saat ini deep learning dan seterusnya, Yep. itu bisa menjadi salah satu spot pembelajaran yang bisa diekspos jadi sebuah inovasi. Kemudian yang kedua bisa berupa tentang fokus di karakter ya, karakter Oke, pembinaan karakter. karakter. Karakter itu banyak ya, mulai dari bagaimana manajemen menumbuhkan karakter anak-anak disiplin, anak-anak kreatif dan seterusnya. Maka inovasi bidang karakter itu juga hal yang menarik untuk bisa kita ekspos. Dan yang ketiga, bisa dalam bidang kalau di sekolah itu kewirausahaan yang saat ini lagi Oke. ngetren untuk Iya, entrepreneurship ya. entrepreneurship. Karena slogannya SMK itu kan SMK bisa ya, bisa bekerja, bisa kuliah dan bisa wirausaha. Usaha. Maka segmen kewirausahaan entrepreneurship itu saya pikir hal yang sangat luas sekali untuk bisa kita ekspos sehingga bisa dijadikan sebuah inovasi. Nah, rangkaian ketiga ini ya pengalaman sedikit ya pernah saya lakukan baik sebagai guru maupun sebagai pimpinan sekarang ya. Ya. Misalkan di pembelajaran dulu saya mengemas sebuah konsep atau inovasi berupa subjek market. Subjek itu mata pelajaran, market itu pasar. Jadi meminiaturkan sebuah pembelajaran itu biar mirip seperti pasar. Gurunya punya inovasi dagangan gitu ya. Jadi Ya. guru itu kan kudu ngedol dagangan atau Iya. menjual pembelajarannya biar menarik ke siswa itu seperti apa. Siswa biar tertarik itu kan bagaimana guru sebagai sales pembelajaran itu nanti juga akan ada feedbacknya. Dan pada titik itu akhirnya bisa memberdayakan seluruh warga GTK itu punya inovasi. Ini salah satu mungkin subject market bisa kita up. Kemudian yang kedua tentang terkait dengan apa tadi pembelajaran, kemudian karakter misalkan. Karakter. Karakter building itu banyak ya terkait dengan misalkan daily culture apa yang mau kita segmen, daily culture itu kan banyak, itu bisa Iya. diekspos. Kemudian terkait dengan masalah kewirausahaan juga sama, sekarang ketahanan pangan lagi rame, inovasi tentang ketahanan energi juga rame, itu juga bisa diekspos. Itu aja mungkin inspirasi 3 kata kunci ya yang mungkin bisa diekspos di pembelajaran, terkait dengan pembelajaran, kewirausahaan dan juga karakter. Pembelajaran, kewirausahaan dan juga karakter. Ini nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua yang perlu kita kembangkan. Yang pastinya untuk siapa? Untuk siswa. Iya kan? Seperti itu pastinya. Nah, ini perbincangan kita keren banget ya. Aduh, banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan gitu. Mulai dari siswa itu harus seperti apa, potensinya itu harus bagaimana, kita sebagai guru itu harus berusaha seperti apa. Nah ini Pak, saya ingin tahu ini, apa pesan Bapak bagi seluruh siswa SMK? Khususnya Sobat Semakda agar terus bersemangat dan bersemangat untuk berprestasi dan berinovasi. Karena contoh nyata beliau nih, contoh nyata inovator dan punya banyak prestasi. Gak gitu sih, Bu Kusnu itu terlalu hiperbola ya sahabat Semakda Emang sekalian ya. betul. Kalau misalkan teman atau Sobat Iya. Semakda main ke dalamnya Pak Septa, itu Pak Septa itu Oh. salamannya sama Pak Presiden loh, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Hanya salaman tapi itu. Salamannya karena berprestasi pastinya. Itu kan impian ya, kalau bisa kita kan seperti itu ya Sobat Semakda. Kita punya prestasi yang benar-benar bisa dibanggakan. Seperti itu Pak. Baik, pesannya yang pertama semua itu kan berawal dari harapan keinginan ya. Artinya cita-cita kalau bahasanya anak-anak atau Bapak Ibu semuanya. Nah, cita-cita itu mungkin masih awalnya berupa mimpi. Maka pesannya adalah bermimpilah yang tinggi. Setinggi apapun itu bermimpilah karena mimpi itu kan gratis. Oke. Capai yang sekalian tinggi. Kemudian yang kedua dari mimpi itu eksekusi. Eksekusi dengan apa? Dengan ikhtiar dan doa.
ketika doa dan ikhtiar sudah bergabung, maka hanya tinggalkan menunggu indah pada waktunya. Waktunya. Pasti kita serahkan semua dengan tawakal. Maka 2 kata kunci itu yang saya pikir biasanya saya menganalogikan, pesan itu dengan, eee, 1 plus 0 sama dengan tak terhingga. Nah ini keren ya. 1 plus 1 0 plus 0 sama sama dengan dengan tak tak terhingga itu terhingga. apa artinya, Bu, ya? Artinya adalah Iya, 1 tuh tetapkan tujuan kamu, 1 fokus apa iya. cita-cita kamu, apa mimpi kamu, apa harapan terbesar kamu dalam hidup ini. 0 itu adalah citra diri, adalah keikhlasan dan kebersihan jiwa kamu. Maka lakukan itu dengan ikhlas, kejar mimpi itu dengan semangat, dengan effort, maka sama dengan hasilnya itu pasti sesuatu yang tak terhingga nantinya. Apa itu kita nggak tahu. Bisa jadi tak terhingganya kamu dapat pekerjaan yang bagus, Oke. penghasilan yang layak, ketemu jodoh yang sekufu mungkin dan Amin. seterusnya. Iya. Maka itu sebagai bekal untuk anak-anak semuanya, jangan pernah menyepelekan mimpi, tapi bermimpilah setinggi-tingginya, effort kuat dengan pencapaian itu dan insya Allah nanti akan indah pada Pada waktunya. waktunya. Gitu saja. Ternyata awalnya dari mimpi, tapi nggak cuma sekedar mimpi loh Iya. ya. Mimpi setinggi-tingginya, mimpi sebagus-bagusnya, lalu kemudian kita bangun, kita bergerak untuk mengejar mimpi tersebut. Iya. Pastinya seperti itu. Betul sekali, Bu. Dan jangan cuma bangga jadi penonton ya anak-anak sekalian ya. Iya. Penonton hanya menunggu, kemudian hanya melihat teman-temannya sukses, tapi coba keluar dari tidur itu ya. Iya. Kamu berlari untuk mengejar mimpi-mimpi itu. Iya. Karena masa depan itu bukan untuk orang-orang yang hanya menunggu berpangku tangan saja. Iya, Tapi betul. masa depan itulah untuk orang-orang yang mau bergerak menjemputnya. Semoga Nah. sukses menjemput impian masing-masing. Sahabat Semakda semuanya, sukses untuk semuanya. Oke. Oh ya kan, semangat. Never give up. Oke. Ini Pak, aduh keren banget ya semangat saya aja sampai iya ya. Untungnya saya sudah jadi guru ini. Kalau saya jadi siswa saya langsung bangun lari, belajar sungguh-sungguh. Ini Pak, kalau boleh 1 kalimat motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk Sobat Semakda dan juga Bapak Ibu guru semua pastinya. Oke, motivasinya Iya. saya pikir tidak jauh dari kalimat visi yang sudah kita bangun ya, Iya. yaitu empowering. Oke. Empowering itu adalah sematan sebuah kata. Kata itu adalah untayan doa ya. Iya. Jadi motivasinya adalah semoga dengan kalimat mantra empowering itu ya, empowering menyematkan sebuah kekuatan untuk pemberdayaan, kolaborasi terhad, maka insya Allah akan bisa melejitkan semuanya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Semakda semuanya, kalimat mantra empowering itu biar tidak hanya sebagai slogan, tapi benar-benar terilhami itu ya. Iya, saya harus menggali potensi saya harus menemukan kekuatan saya untuk mencapai kesuksesan. Untuk itu, mari sekarang tinggalkan sing-singkan tangan bajunya ya, untuk segera bangkit dan meraih mimpi tadi. Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma mau jadi dicetak oleh sejarah, tapi mencetaklah sejarah di SMKN Duan Jiwan ini. Semoga sukses. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, keren ya Sobat Semakda. Oke, terbakar semangatnya. Bentar lagi yang kelas 12 itu harus siap-siap cari pekerjaan, yang kelas 11 harus siap-siap untuk ujian dan lain sebagainya, yang kelas 10 mulai sekarang harus semangat gitu ya. Semangat empowering ya. Empowering ya, semangat harus punya kekuatan dari dalam diri kita. Jangan lupa tadi ngendikannya Pak Septa, menjadi versi terbaik untuk dirimu, insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Keren sekali. Oke, indah pada waktunya. Oke. Akhirnya menyenangkan sekali ya diskusi kita kali ini, podcast kita kali ini. Tetap semangat, tetap berkarya nggih anak-anak Semakda dan Bapak Ibu guru hebat. Ketemu lagi di podcast Semakda dengan tema menarik lainnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu terima kasih, Husnul. Bapak. Barakallah ya. Sehat-sehat. Sehat selalu semuanya. Oke. Salam empowering. Empowering.